pembahasan kita ya. Gambar vektor dan gambar raster ya. Kalau untuk apa itu namanya? Komputer grafik tetap menggunakan namanya gambar. Gambar itu kan bisa JPG, bisa PNG, bisa TIFF ya. Tapi kalau misalnya nanti kita berbicara di citra, gambar itu sudah dianggap adalah citra ya. Jadi gambar itu kan kalau dulu kan gambar itu ya gambar masih bisa seperti gambar yang dipajang atau gambar yang di dompetmu. Nah, kalau sudah didigitalisasi yang tadi format JPG, PNG, ya itu sudah termasuk digital, itu disebut dengan citra kalau di pengolahan citra, ya itu dia ya. Gambar, gambar vektor dan gambar raster ya. Tri Alvina Anggreni, vektor, vektor ya. Sebuah sama dengan citra, sebuah objek atau sebuah gambar itu apabila pada letaknya pada apa namanya sumbu x dan y ya. Cuman kalau di citra itu ada xy di fxy-nya ya. Ini xy, x, y. Jadi posisi sebuah objek itu atau sebuah citra itu yang ini tadi membentuk pixel ataupun gambar ini ya ada vektornya ya fxy. Kalau di buku apa ini sebenarnya dibahas lagi apa itu kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 posisi setiap gambar itu pada sumbu sumbu XY ya, sumbu XY-nya. Di sini ada namanya vektor ya, ini yang mau kita bahas. Ada vektor, ada gambar raster ya. Jadi kenapa setiap kalau kamu misalnya menzoom sebuah gambar itu menjadi sebuah kotak-kotak ya, itu namanya pikselnya. Karena sebuah gambar itu sebenarnya terdiri dari sebuah kumpulan piksel ya. Jadi contoh ini sebuah gambar bitmap ya. Ini seperti kotak-kotak kecil ya. Kalau di ini sebenarnya terdiri dari piksel, piksel warna. Kalau dikonversi itu kalau dia RGB itu 0 ke 255 terdiri dari beberapa angka-angka ya. Kalau misalnya color-nya black and white itu paling antara 0 dan 1. Ini contohnya ya bitmap. Pengertian gambar vektor. Kenapa? Oke. Gambar vektor itu adalah gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Jadi dari kemarin kita melihat sebuah gambar itu adalah kumpulan dari piksel. Nah, di sini vektor itu adalah sebuah gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Ini contoh vektornya ya. Ada yang suka menggunakan, ada yang bisa menggambar, misalnya seperti menggambar otodidak atau manual di visual Corel Draw ataupun Photoshop. Jadi menggunakan ini nih vektornya ya. Jadi dulu Ibu sempat tertarik juga. Ini bukan apa ya, bukan apa ya, bukan maksudnya karena belajar kuliah ini bukan ya. Memang ada ketertarikan, ada di bagian Corel Draw dan Photoshop kita bisa menggambar sebuah kayak melukis ya menggunakan vektor ini karena ini bisa dilengkungkan, bisa dipanjangkan. Nah, ini dia vektornya ya. Kita misalnya nih kayak kamu melukis pakai apa pinsel ataupun cat warna, nah seperti ini dia. Ya, ini bisa juga dilakukan di komputer ya. Kalau misalnya kamu sudah mahir itu ada di Photoshop pun bisa, Corel Draw pun bisa ya. Jadi misalnya membuat daun ya, ada beberapa trik apanya ya hanya dengan dilengkungkan ininya ya seperti ini tadi ya. Saya seperti ini bikin wajah bisa ya menggunakan vektor ini. Jadi vektor itu adalah gambar di sini tadi sudah jelas picture ya, picture-nya masih gambar yang dibuatkan yang bisa dari sejumlah kurva atau garis ya. Jadi supaya nanti si gambar ini bisa apa itu namanya dikasih warna, nanti ini tadi garis tadi di close pad ya ada bagiannya. Jadi ini di apa itu di Corel sama di Photoshop bisa terlihat ya vektor tadi ya. Sementara raster ya ini ya kalau misalnya kamu perhatikan di itu tadi kotak-kotaknya semacam color-nya ya rasternya gitu ya.
Gambar vektor yang dibentuk dari sejumlah huruf atau garis, garis ini tidak tergantung pada berapa banyak piksel, tidak ya. Jadi kalau ke digital, keunggulannya itu adalah color-nya ya, color digitalnya. Kalau di sini adalah vektornya, garisnya ya. Garis yang tidak tergantung pada pikselnya. Tidak akan kehilangan detailnya, selain itu gambar vektor ketika di zoom diperbesar tidak pecah ya. Karena itu semacam outline-nya, semacam gambar tadi ya. Gambar atau raster ini disebut juga dengan bitmap, dibentuk dari piksel atau titik-titik yang mana grafisnya dipengaruhi oleh beberapa banyak piksel di dalam gambar tersebut. Nah, itu dia ya. Ini siapa? Syukri. Tadi ada 3, tapi nggak Ibu lihat di mana nunggunya. Waitingnya 3. Wahyu. Ini dia ya. Kita lihat ya. Jadi ini kalau kita perbesar ya, yang mana raster, yang mana vektor ya. Gambar raster ini adalah sebuah gambar bitmap yang dibentuk dari beberapa piksel. Nah, itu dia ya. Ini kalau ini sebuah vektor, ini bitmap. Bitmap itu bisa menjadi sebuah, itu tadi contohnya JPG, PNG. Nah, ini vektor ya. Vektor ini adalah bagian dari si bitmap ya, vektornya, bitmapnya. Oke, kita lihat formatnya. Di sini ada format gambar, bitmap, JPG, BMP, GIF, PNG, PSD, format. Nah, ini ya merupakan format apa itu namanya? Ekstensi ya. Jadi kalau kamu misalnya mengirimkan gambar, apakah bagusnya apa? Itu dia ya. Sofira. Oke ya. Sofira. Stop. Sofira. Sebentar ya. Sofira. Tri. Oke, tadi contohnya kekurangan grafis bitmap ini adalah kualitas gambar pecah apabila diubah ukurannya. Jika objek bitmapnya dicetak, resolusinya rendah. Ya, ini ya itu tadi ya. Kalau misalnya kamu gambar originalnya atau aslinya hanya 5 kali 5 mm, kemudian kamu perbesar, tentunya akan pecah ya. Kelebihan grafis bitmap ini adalah ada efek khusus, hasilnya sesuai yang diinginkan, kemudian ini tidak terlalu gigabyte-nya tidak memerlukan reza ya, tidak banyak ya ininya. Pengertian grafis vektor tadi dibentuk dari kombinasi titik dan garis ya, yang bisa dibentuk dilakukan melalui proses rumus matematika. Nah, kalau tadi Ibu contohkan di Photoshop ataupun di Corel Draw, kita hanya seperti menggambar atau ya menggambar manual ya. Tapi kalau misalnya kita bicara di komputer grafik, untuk menghasilkan vektor tadi ada rumusannya ya. Cuman kalau Ibu perhatikan di modul kita ini, modul penusa itu tidak terlalu dibahas ya, lebih ke teorinya. Jadi ini ada semacam sama seperti kita di pertemuan sebelum UTS, membuat garis lurus, ada rumusnya, membuatkan lingkaran. Sebenarnya ini ada juga ya. Formatnya CDR, AI, SVG, EPS, PDF ya. Jadi ya ini Corel Draw, ini juga. Siapa yang suka bermain dengan Adobe?
ya, Adobe, ya, gitu, seperti itu ya. Kekurangan grafis vektor ini adalah tidak dapat menghasilkan vektor utama lagi. Jika sudah dikonversi, yaitu kalau sudah garis ya garis gitu ya. Ruang penyimpanannya bisa digunakan lebih efisien, bisa dicetak dengan resolusi tinggi dengan printer, gambarnya dapat dirubah itu tadi ya, tanpa kamu apa tuh perbesar 2 kali lipat, perkecil bisa saja. Gambar vektor itu lebih mudah untuk diedit ya, namanya Photoshop ya. Kalau kamu bermain di Photoshop masih dia ekstensinya atau PSD masih bermain di Photoshop itu masih bisa diedit. Tapi ketika sudah kamu buatkan ke JPG itu sudah apa namanya gambar akhir ya tidak bisa diedit lagi ya sudah jadi. Sama kalau formatnya CDR dari CorelDRAW itu masih diedit ya. Kalau sudah JPG tidak bisa ya. Gambar vektor memiliki sifat resolution dependen, kemudian ini disusun objek geometris itu tadi ya. Kalau kamu perhatikan Ibu kasih kemarin contoh apa itu namanya membuatkan animasi dengan Blender itu Blender ya perangkatnya, toolsnya, softwarenya itu semua terdiri dari objek-objek. Jadi misalnya membuat kaki, mata, hidung itu dibuatkan dalam bentuk objek geometri ya, bisa bulat, bisa kotak, itulah yang dibentuk. Ketika memperbesar gambar vektor, ada gambarnya tidak akan pecah ataupun rusak. Itu tadi seperti CDR, AI, EPS ya. Ini bisa digunakan di Adobe ya. Gambar vektor cocok digunakan untuk kebutuhan logo serta desain yang lebih fokus pada kesederhanaan suatu produk ya. Ini bisa digunakan untuk softwarenya Inkscape, Corel, Adobe Illustrator ya. Di Adobe Illustrator bisa bikin animasi, bisa juga ya. Gambar raster. Raster tadi, Kristi. Bitmap, Kristi kemarin kamu MPTI tidak hadir kemana, Kristi? Gambar raster atau bitmap merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan pixel. Ya, kalau tadi dibentuk dari garis, raster ini dibentuk dari pixel. Pixel itu tadi beberapa komponen color warna dari sebuah gambar ya. Memiliki ukuran file yang lebih besar. Ini dia lebih besar kalau misalnya sudah dihitungkan dengan pixel ya. Misalnya kamu apa itu namanya? membuat sebuah apa itu namanya? Ini seperti apa? Gambar raster adalah gambar yang dipakai untuk kebutuhan kompleks. Gambar ini lebih digunakan untuk bentuk juga warna yang beragam ya. Jadi raster ini ekstensinya juga udah beda ya. GIF juga sudah tidak bisa diedit, TIFF ya. Jadi misalnya kamu gambar-gambar bisa di Paint, bisa di Photoshop, kamu simpan di BMP, PSD, itu tidak bisa lagi diedit ya. Itu makanya dengan gambar raster yang tadi merupakan kumpulan dari pixel ini lebih tinggi ya. Jadi ini biasanya dikerjakan di Corel Photo Paint, Adobe Fireworks atau GMP ya. Ini merupakan bagian dari gambar ya, gambar digital ya. Ciri-ciri dari vektor. Jadi bisa kamu sekarang harus bisa kamu lihat yang mana vektor, yang mana pixel, yang mana yang disebut dengan nanti citra ya. Memang kurang lebih itu seperti vektor raster dengan citra itu kan adalah sekumpulan dari pixel ya, tapi bisa kita lihat nanti di mana perbedaannya. Vektor itu bersifat individu, kemudian terdiri dari garis, warna, juga titik ya. Ada sebuah contoh tadi kita mau gambar wajah ya. Kalau wajah itu kalau dilihat kan gambarnya apa? Kalau kita lihat-lihat itu adalah gambar ini ya. Ada yang bisa menggambar ini dengan hanya kotak-kotak ya sudah jadi. Dan itu menarik dan bisa-bisa ini mirip dengan aslinya. Itu ya. Dibentuk dari kombinasi objek, garis, warna, juga titik ya, vektor. Relatif kecil tadi tidak pecah, kalau diperbesar diperkecil tampilan gambarnya kurang nyata dan kurang natural ya. Ditampilkan ke layar monitor membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi coba perhatikan kalau kamu menginput atau mengirimkan file ekstensinya JPG dengan TIFF atau PNG, mana yang lebih cepat terkirim?
JPG itu kan lebih berat ya, jadi agak membutuhkan waktu. Nah, ini dia kalau vektor ini cukup lama kalau dikirimkan di monitor atau kamu mengganti itu tadi background kalau HP nggak terlihat ya di laptop ya, kamu mengganti backgroundnya si apakah mau monitor ya, jadi di sana terlihat ya loadingnya berapa lama kecepatannya untuk tergantikan. Nah, itu dia ciri-ciri bitmap tadi susunan dari pixel ya, pixel itu berarti kan warnanya lebih tajam gitu kan. Kualitas gambar tergantung resolusi ya, resolusinya. Jadi kan ketika kamu mau mengatur settingannya monitor, settingannya HP ya, Android ya. Di situ kan bisa kita lihat kita pixelnya monitor kita mau berapa, resolusinya mau berapa. Nah, itu dia resolusi. Coba lihat nanti properti HP-mu atau settingannya kamu menggunakan apa gitu ya. Tampilan gambar dihasilkan terlihat nyata, natural. Ini tadi kurang. Kemudian ini format ekstensinya, penyimpanannya cukup besar juga ya. Jenis ciri-ciri ini tadi udah, kemudian jenis softwarenya ya, jenis software bitmap ya. Tadi udah ada Photoshop, yang Adobe ya, Adobe Office Paint, Paintshop ya, Paint. Kalau vektor itu CorelDRAW, Zoom, Canvas. Mungkin yang ada pakai di sini CorelDRAW, Canvas, Sara ya. Kalau pernah kamu pakai, ini yang menghasilkan vektor. Tapi sesuai kebutuhannya, kalau bitmap ini kan lebih ke desainnya ya. Kalau vektor ini kan lebih semacam itu tadi ya, menggambar ya, atau membuat contoh kamu membuat tokoh animasi ya. Nah, itu dia digunakanlah yang si ini lagi ya, si CorelDRAW ini. Misalnya kamu contoh mau bikin seperti tokoh si Upin Ipin, itu kan tokohnya itu kan digambar dulu ya, digambar. Nah, itu menggunakan apa? Itu dia ya, bisa di Corel, Canvas ya, ya Adobe Illustrator kamu sesuai kemampuan kamu juga fasilitasi software itu mana yang lebih kira-kira nanti kamu lebih bisa menghasilkan sebuah animasi ya, dengan membuatkan contoh tadi Upin Ipin ya, membuat tokoh-tokoh seperti itu ya. Bisa dengan imajinasi atau kamu imajinasi atau meniru tokoh lain ya, gitu dia. Kalau ada yang suka di sini buat meme, tahu meme kan? Misalnya seakan-akan mengejek orang, kamu buatkan dia apa tuh kayak karikaturnya. Sebenarnya tujuanmu untuk mengejek ya kan, ataupun untuk menyinggung ataupun apa ya semacam itu. Kamu buatkanlah misalnya gambar si A dengan hidungnya besar, seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan ya. Oke, ini kenapa nggak bisa bergerak ya? Oke, ya. Pixel ini sudah ya. Pixel itu adalah dot ya, atau titik-titik ataupun kotak-kotak yang kalau kamu memperbesar gambar itu semakin lama semakin pecah dan itu membentuk kotak, itu pixelnya ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai Photoshop, nanti ditanya ukuranmu mau berapa? 3 kali 4 mm ataukah ukuran pixel ya. Pixel ini ketajaman color-nya udah di situ gitu dia. Pixel adalah representasi dari titik terkecil citra dan gambar grafis dihitung per inch ya, satuan metriknya. Jadi kalau kita perhatikan itu hasil printer, itu sebenarnya dotnya itu, titiknya itu adalah hasil dari pixelnya ya, per inci. Titik terkecil yang kemudian disebut pixel. Ini picture element pixel ya, picture elemen pixel terdiri dari 3 warna, hijau, biru, merah ya, red, green, blue. Ibu sampaikan kalau nanti di citra color yang hanya CMYK, RGB itu lebih banyak lagi nanti turunannya atau pengembangannya di pengolahan citra. Oke, di komputer grafik juga ada karena di komputer grafik ini kita permainannya kan itu tadi ya, menghasilkan sebuah gambar yang memang dari bidang-bidang geometrik, kemudian juga permainan warna ya. Setiap titik mempunyai warna tertentu sehingga menjadikan layar membentuk sebuah gambar yang berwarna. Nah, itu dia ya. Pixel ini udah kemarin ya, sama ya. Kenapa monitormu kelihatan atau misalnya kamu menonton TV
Kenapa di satu TV suatu apa itu kayak jelas ya warnanya apa? Itu dipengaruhi apa? Pikselnya ya. Juga bahan itu yang kemarin kita bahas di awal yaitu layar monitor itu kan ada beberapa apa namanya komponen-komponen yang memang si warna bisa mempertajam ya itu dia ya. Piksel digabungkan membentuk gambar, video, teks ya. Jadi kalau di Citra itu kan Citra itu tidak hanya gambar, bisa bersuara, voice, bisa juga video, gambar bergerak ya, yang lengkap apapun itu di layar komputer. Itu dia. Jumlah piksel jenis resolusi pertama yang mengacu pada ini dia contoh tadi sebuah gambar, misalnya kamu buat gambar 2x3 piksel ya, pikselnya gambar ukuran 3x4 atau 2x3 cm, kamu ganti menjadi piksel, kamu lihat nanti berapa. Jadi piksel itu kalau dimilimeterkan jadi berapa, ya itu ya. Angka ini sangat tidak praktis digunakan, dapat membaginya 1 juta untuk mengubahnya menjadi megapiksel. Kerapatannya semakin rapat ya DPI, PPI. Kenapa si printer itu color yang sama, maksudnya sumber tintanya sama, kenapa hasil printernya lebih bagus? Ya itu tadi ya, kerapatannya si dotnya itu tadi ya dari printernya. Ukuran akhir gambar tergantung pada resolusi yang dipilih. Jika sebuah gambar 4.500 x 3.000 piksel, maka dicetak berapa? Itu tadi yang Ibu lihat ya. Kamu bisa perhatikan, misalnya ukurannya tadi 4.500 kali 3.000 piksel. Maka kamu ganti ke sentimeter. Nanti kamu lihat berapa. Nah, kalau ini kalau dalam inci menjadi 15 kali 10. Jadi itu mempengaruhi kerapatan piksel ini mempengaruhi seperti panjang kali lebarnya si gambar ya. Misalnya kamu mau bikin pas foto 2x3 ya. Itu di sentimeter. Nah, kalau kamu mau ubahkan ukuran piksel itu berapa? Nah, ini mempengaruhi kerapatannya ya. Jumlah pikselnya itu adalah resolusinya. Contohnya si gambar tadi ya. Misalnya 4.000 piksel horizontal, 3.000 ukurannya untuk vertikalnya. Nah, ini dia mempengaruhi. Kenapa settingan atau mengatur piksel itu atau ukurannya itu berdasarkan piksel ataukah panjang lebarnya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau kamu mau ketajaman warna ataupun untuk kualitas pewarnaannya, pikselnya yang kamu tingkatkan. Namun semakin besar pikselnya, itu akan mempengaruhi panjang kali lebar dari si gambar tersebut. Contoh tadi 4.500 3.000 piksel itu kalau dikonversi ke inci itu 15 kali 10. Kerapatannya ke 300 dpi menjadi 62,5 kali 41,6 pada 72 dpi. Ini kerapatannya ya, ada 72. Nanti kamu perhatikan settingannya, misalnya kamu ada foto ya. Coba perhatikan fotomu itu, foto profil Zoom-mu. Coba lihat propertinya. Apa saja informasi yang ada di situ? Coba lihat. Kamu klik kanan, lihat propertinya. Ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar. Kemudian kamu klik apa saja informasi di propertinya. Selain misalnya formatnya JPG, apa saja, berapa resolusinya. Ada yang bisa melihat? Ada? Tidak ada? Oke, nanti kamu lihat ya. Mau lihat informasi dari si profil picture-mu itu ya. Oke. Resolusi tadi ada namanya faster, ada vektor, ada pixel. Berikutnya adalah resolusi. Kenapa resolusi itu sangat penting ya? Akhir tahun resolusi. Di sini bukan itu ya. Resolusi ini adalah jumlah. Kalau tadi color-nya dipengaruhi oleh pixel, jumlah si pixel ini yang disebut dengan resolusi. Tersusun dalam satu kesatuan sebuah gambar digital. Jadi berapa resolusi gambarnya? Diatur berapa resolusi gambarnya? Seperti itu ya. Resolusi adalah tingkat kerapatan atau jumlah piksel pada area gambar menjadi sebuah penentu kualitas suatu gambar. Semakin tinggi resolusi pada sebuah gambar, maka akan semakin tajam dan jernih pula gambar yang dihasilkan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bedakan apa itu tadi piksel, apa itu resolusi. 300 dpi keperluan desain cetak yang ditempatkan. Nah, ini
tergantung kebutuhannya untuk ke desainnya kah, kecetakannya kah, itu dia. Ini kecetakannya, ya. Oke, pembahasan kita hari ini untuk graph faster. Bagus sekali posisi apamu, Dek? Siapa tuh? Siapa itu? Posisi gambarnya, ya kan? Siapa itu? Siapa yang memfotokan, Dek? Ada? Siapa yang memfotokan? Krishna apa namanya? Krisnanda, ya. Ini ya, Ibu hanya sedikit lagi ya. Di sini kalau kamu perhatikan, kalau kita bicara nanti, perhatikan ada kenapa ada 1 bit, 8 bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit, ya kan? Jadi ada di sini true color, 1 bit monokrom, monokrom itu ya black white, 8 bit gray, ya, tidak hitam, tidak putih, gray, ya. 16 bit high color, 24 bit true color, ya. Format gambar digital memiliki 2 parameter, spatial resolution, pixel kali pixel. Contoh tadi, misalnya namanya pas foto biasanya 2x3, misalnya ya. Kalau di pixelnya itu berapa? Spatial resolution-nya. Kemudian color and the encoding-nya, bits per pixel, satuannya ya. Terdapat gambar 100 pixel kali 100 pixel dengan color encoding 24 bits dengan R, 8 bit, Z, 8 bit, B-nya, blue-nya, 8 bit per pixel. Maka color encoding-nya di sini bisa dihitung, ya, mewakili 16 juta warna dapat dihitung 100 kali 100 kali 3 byte, ya, RGB itu 30.000 byte. Jadi didapat 24.000 bits untuk ukuran 100 pixel kali 100 pixel, ya, itu menghitung color encoding-nya. Ini untuk resolusi ataupun monitor, ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan VGA, kamu misalnya punya ini, perhatikan settingan monitormu, baik laptop, HP ada nggak ya Android, ya, VGA-nya berapa, atau televisi, ya, TV, ya, bisa kamu lihat berapa resolusi VGA-nya, SGA-nya, SVGA-nya, ya. Jadi ini yang mempengaruhi 8 bit, 16 bit, 8 bit, seperti ini, ya. Ini contoh color gambar, ini continuous tone. Ini 64, ini mempengaruhi bit, ya. 32 intensity, 16 intensity, 8 intensity, 4 intensity, ya. Ah, ini yang 2 intensity, tapi sudah pecah, ya. Ini 2. Ini tadi yang bitmap-nya. Oke. Ini kita bahas minggu depan karena masih ada, ya, pembahasan mengenai apa tuh ini RGB blue, ya. Definisi jenis grafik, ya, display, image quality, memory use, oke, scaling logical, bitmap grafiknya. Jadi inilah bedakan kita pembahasan di grafik, komputer grafik dengan citra nantinya, ya. Ini yang tadi berbentuk BMP-nya, ya, pecah. Dia adalah smile, red-nya, green-nya 80%, red 36%, kemudian red 93%, ya. Ini vektor grafis yang kita bahaskan tadi. Oke, Reza, Manisa, ada pertanyaan? Cukup dulu sore hari ini. Ini contoh-contohnya, ya. Ini ke minggu depan kita bahas. Ya, tadi pelabelan, kompres. Nah, ini dia. Jadi, kalau kamu perhatikan format-format gambar ini, ya. Picture yang kamu kirim ataupun yang kamu sering lihat, ya. Nah, ini dia. Oke, ada pertanyaan? Fernando? Cukup? Novita? Arya? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau berbagi foto? Tidak ada? Oke, kembali ke Gizi. Cukup dulu sore ini. Terima kasih. Sore, Bu. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Jaswadi. Siapa? Terima kasih, Bu. Krisnanda, Manisa, Mian, Kristi, ya. MPTI nggak hadir kemarin, ya. Kristi kayaknya. Kristi masuk nggak ya? Kamu masuk MPTI, ya? Bukan?
Info, Bu. Oh, enggak ya? Oke. Oke, selamat sore all semuanya. Thank you.